Selamat cek. Selamat pagi dan selamat datang di sharing session IDCOM Gen Z Prove the Critics Wrong. Untuk rekan-rekan di kampus Mustopo dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sambil menunggu acara dimulai, para hadirin online dimohon untuk mengganti tampilan nama di Zoom dengan menggunakan format nama strip instansi. Untuk mendapat e-certificate, silakan mengisi link pada tautan yang akan dibagikan di akhir acara nanti. Aduh, lupa ganti nama lagi. Next meeting dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu di Sitkom Sharing Session IDCOM yang merupakan seri signature program IDCOM, sebuah platform berbagi pengetahuan melalui insight dari para praktisi PR dan tentunya para calon praktisi dan teman-teman mahasiswa juga. Perkenalkan, saya Kahila Baziga selaku MC pada hari ini akan menemani rekan-rekan semua untuk membahas sebuah topik yaitu Gen Z Prove the Critics Wrong. Sitkom kali ini sangat istimewa karena penyelenggaranya didukung penuh oleh Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama dan dilangsungkan dengan format hybrid atau offline di kampus Mustopo dan melalui Zoom online. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyapa Bapak Dr. Haji Muhammad Saifullah MSI, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Profesor Dr. Mustopo, Ibu Tia Sastra Dipraja, Associate Director IDCOM, juga moderator dan ketiga narasumber Sitkom pada hari ini, Ibu Citra Eka Putri, dosen di Mustopo, Mbak Rizka Fiati, Senior Account Manager IDCOM, Mbak Maya Sita Darlina, SPSI, MSI, Psikolog sekaligus General Manager Experience di Human Initiative, Kak Iqbal Alif Oktrianda, Talent Manager dan International Talent Booker HW Group, sekaligus alumni Vkom UPDMB, teman-teman dari Universitas Profesor Dr. Mustopo, dan rekan-rekan dari berbagai universitas dan para praktisi yang sudah bergabung secara online. Sebelum kita memulai sesi ini, saya ingatkan untuk teman-teman yang berada di Zoom untuk mematikan fitur suara mute saat diskusi berlangsung sehingga informasi yang didapatkan dapat didengar dengan jelas. Mengganti virtual background yang telah dikirim melalui email atau download filenya di kolom chat untuk sesi foto bersama. Para peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan di dalam chat box dengan format nama dan asal instansi. Pertanyaan yang masuk akan dibahas pada sesi tanya jawab. Dan jangan lupa follow Instagram IDCOM @idcomm.id untuk terus mendapat insight menarik seputar kehumasan dan ilmu komunikasi. Sitkom juga menyediakan e-certificate bagi para peserta dipersilakan mengisi feedback form yang akan dibagikan di kolom chat di akhir acara nanti. Untuk memantik diskusi kita hari ini, kita akan berdiskusi melalui Slido. Nah, sesuai dengan tema kali ini, aku pengen tahu nih, menurut kalian apa sih persepsi umum yang sering didengar tentang Gen Z? Dan menurut kalian juga, dari persepsi itu ada benernya nggak sih? Atau justru banyak yang salah paham?
Silakan bagi teman-teman yang hadir boleh di-scan barcode yang ada di layar atau masukkan kode Slido 2260802. Sambil menunggu, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Bapak Dr. Haji Muhammad Saifullah MSI. Saya persilakan untuk menempati podium dan memberikan sambutan di atas panggung. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati teman-teman dari IDCOM di sini sudah hadir, terutama Mbak Tias, para pembicara, ini orang-orang hebat. Tapi ada Om Iqbal, saya panggil dia Om, soalnya udah kerja. Para peserta seminar, kemudian yang di studio maupun yang mengikuti secara online lewat Zoom, saya ucapkan selamat datang di kampus tercinta, di kampus Merah Putih, kampus 2 Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Baik para hadirin, para peserta online, dan semua baik yang ada secara luring maupun secara daring. Pertama yang ingin saya ucapkan adalah bahwasannya kuliah umum ini mudah-mudahan sebagai sebuah rangkaian dari kampanye kita, sebuah rangkaian dari social campaign dari Vkom UPDMB kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada publik terkait dengan perkembangan kehidupan digital. Yang pertama bahwasannya kami sadar media digital telah merubah semua sendi kehidupan kita. Bukan hanya dalam interaksi komunikasi secara langsung saja, tapi dari semua sendi kehidupan. Nah, ini membuat kami juga aware bahwasannya dunia atau ilmu pengetahuan itu juga banyak berubah. Teori-teori yang selama ini kami agungkan sebagai menara gading itu pun banyak yang sudah tidak aplikatif lagi. Di satu sisi kami melakukan banyak pengembangan. Salah satunya adalah dengan merubah konsentrasi yang kami miliki, yang semula sebagai contoh yang semula namanya itu hanya public relations, sekarang kita sudah mulai bergeser kepada digital public relations. Yang semula menjadi jurnalistik, konsentrasi jurnalistik kami sudah mulai geser menjadi online media and digital journalism. Kemudian juga dengan advertising juga gitu, digital advertising, dan satu lagi digital broadcasting. Nah, kami juga aware bahwasannya perubahan itu bukan hanya pada ilmu pengetahuan tapi juga pada perilaku. Yang membuat kami miris adalah sebuah stigma, sebuah stereotip terhadap adik-adik kita, anak-anak kita, yaitu Gen Z. Padahal notabene Gen Z kami sadari betul kok. Gen Z itu jauh lebih paham, Gen Z itu jauh lebih punya kemampuan dan skill di bidang digital dibanding abang-abangnya, dibanding kakak-kakaknya. Gen Z saya yakin betul jauh lebih multi talent, jauh lebih multitasking, jauh lebih jauh lebih comfortable terhadap digital media dibanding milenial, apalagi kami generasi X. Namun sayangnya stereotype yang muncul di Gen X itu adalah Gen X malas. Setuju gak Gen X malas? Gen X mager, Gen X tidak bisa kooperatif, Gen X nggak bisa kerja, Gen X tidak bisa masuk ke dalam dunia korporasi, Gen X nggak mau jadi budak korporat. Nah saya pikir ini hal yang harus kita luruskan. Ini yang kami bilang bahwasannya kami concern untuk melakukan campaign ini terus menerus sehingga masyarakat khususnya dunia kerja, dunia industri itu bisa menerima Gen Z sebagaimana dia memiliki kemampuan yang kami akui cukup mumpuni, bahkan lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, mudah-mudahan rangkaian campaign ini bisa berimpact setidaknya untuk
Fakultas Ilmu Komunikasi sendiri dan secara umum kami juga ingin melihat bahwasannya masyarakat Indonesia melihat Gen X itu punya potensi. Gen X itu adalah generasi yang diagung-agungkan di 2045 sebagai generasi emas. Mungkin itu saja sambutan saya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, dan kami ucapkan selamat mengikuti seminar ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saifullah. Teman-teman, untuk memperkaya diskusi kita nanti, yuk scan barcode yang ada di layar atau masukkan kode pada Slido yaitu 2260802 untuk menjawab pertanyaan, apa persepsi umum tentang Gen Z yang sering didengar, dan menurut kalian apakah persepsi tersebut benar atau justru banyak salah pahaman. Nah, sambil menunggu jawaban dari kalian, mari sama-sama simak video mengenai profil perusahaan IDCOM berikut ini. Dunia terus bergerak dinamis. Perkembangan digital, dinamika politik dunia, gelombang pandemi, perubahan ekonomi, krisis iklim, dan banyak faktor lainnya memberikan pengaruh kepada semua negara, tak terkecuali Indonesia. Berbagai sektor industri dituntut untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Tidak hanya mempertahankan profesionalisme, tetapi juga mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, berinovasi ke ranah digital, kreatif, dan mampu mengelola big data untuk strategi original, solutif, berdampak, dan bisa dipertanggungjawabkan. Praktisi kehumasan dituntut terus beradaptasi, mampu mengemas dan menyampaikan pesan secara komprehensif, serta tidak hanya bergantung pada saluran dan pendekatan konvensional. Kreatif, cerdas digital, menjadi intelijen dan mitra riset bagi para pemangku kepentingan, mitra dan publik adalah keahlian yang mutlak dimiliki. Ukuran keberhasilan semakin kompleks, dari menciptakan kesadartahuan hingga mengubah perilaku publik. IDCOM hadir sebagai mitra yang menjawab tantangan tersebut, didukung oleh konsultan yang inovatif, kreatif, berpengalaman, dengan latar belakang berbagai keahlian dan memiliki jejaring yang luas. Sebagai firma anak bangsa, kami teguh pada misi untuk mengambil peran bagi kemajuan Indonesia. Kami memberikan layanan jasa konsultasi komunikasi di 3 area. Public Affairs, mengampanyekan topik pembangunan dengan cara inovatif dan mudah dipahami publik. Mengedepankan kolaborasi, memberdayakan komunitas, berorientasi pada perubahan perilaku, dan berpengalaman menangani isu kesetaraan gender, kesehatan, lingkungan, perubahan iklim, pendidikan, dan inklusi ekonomi. Corporate Affairs, membangun dan menjaga reputasi korporasi, membentuk ekosistem bisnis yang sehat, dan mendorong kontribusi korporasi pada pembangunan. Brand Communications, mengemas komunikasi pemasaran dalam konsep komunikasi kreatif, inovatif, menggunakan pendekatan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat relasi brand dan publik. IDCOM has worked with us closely, has been open to discussions on ideas and things to experiment with, and has proposed, through their experience, lots of innovative ways to achieve our campaign objective. That's the real value for working with IDCOM, because, again, the innovation, and they draw on their expertise, but they're open to learning lots of new things as well. IDCOM senantiasa memberikan jawaban terhadap kebutuhan kami dengan fleksibilitas, kreativitas, dan senantiasa memberikan solusi sesuai kebutuhan. Jejaring yang dimiliki oleh IDCOM Indonesia itu membuka kesempatan kami untuk dapat bekerja sama dengan stakeholder terkait. Nah, itu yang menurut saya penting ya untuk kinerja dari IDCOM, baik dari digital maupun non-digital. Dari sisi communication strategy pun IDCOM memberikan guidance maupun saran ataupun solusi ya dari kebutuhan kami yang unik, sehingga kami sebagai klien juga percaya diri ya dalam melancarkan program-program kami termasuk dari sisi communication dan media manajemennya. IDCOM telah memberikan insight, saran, dan juga masukan yang membangun sehingga dapat mendampingi Prodia dengan baik sejauh ini. Komunikatif, suportif, dan juga helpful.
pendekatan dan strategi komunikasi dari IDCOM memang membantu dan sangat menjawab kebutuhan dari brand kami, di mana bantuan dan juga solusi-solusi ataupun input dari IDCOM bisa membantu brand kami untuk berkembang dari segi awareness, dan juga tentunya selama ini dari launching dan sampai bio oil saat ini ada di Indonesia, tidak luput dari kerjasama dan juga bantuan dari IDCOM. Kepercayaan dari klien mendorong kami menjadi pemimpin praktik baik komunikasi dan kehumasan melalui pengembangan yang berkelanjutan dan kolaborasi bersama mitra kerja. IDLog, sebuah platform bank data kelompok pemangku kepentingan untuk menjawab kebutuhan data dan profil yang komprehensif. Sitcom, sharing session IDCOM, forum diskusi bagi para pegiat, praktisi, dan mahasiswa di bidang komunikasi dan kehumasan dengan menghadirkan narasumber terpercaya. Podcast dan video Ngobrolin PR, program kreatif yang mengulas tren komunikasi yang menargetkan anak muda, dikemas santai namun tetap serius dan berbobot. Keberhasilan komunikasi tidak hanya tentang pemberitaan media massa dan eksistensi di media sosial, namun bagaimana pesan, relasi, dan reputasi yang dibangun dapat memberikan dampak serta mengubah perilaku publik melalui cara inovatif dan pendekatan 360 derajat. IDCOM, mitra komunikasi dan kehumasan bagi Anda. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang Ibu Tia Sastadri Praja, Associate Director IDCOM, untuk memberikan sambutan singkat terkait dengan komitmen IDCOM untuk terus berkontribusi di industri PR, serta insight apa yang bisa kita ambil dari topik hari ini. Kepada Ibu Tia, saya persilakan untuk menempati podium. Waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Sudah segar pagi-pagi ada di sini. Senang banget kita bisa berkumpul di sini. Juga mungkin juga yang di Zoom, gitu ya. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, khususnya kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Saiful, MSI. Terima kasih Pak Saiful. Lalu juga, jadi kami juga diberikan kesempatan gitu ya, yang berharga ini untuk menyelenggarakan sitkom di kampus yang bergengsi nih, kalau saya bilangnya di sini, gitu ya. Lalu juga terima kasih tentunya nanti ada juga Ibu Citra Eka Putri, selaku salah satu dosen dari kampus Mustopo, yang hari ini sudah berkenan juga untuk ikut memandu jalannya diskusi kita kali ini. Jadi nanti kita nikmati saja bersama ya diskusi ini. Lalu selamat datang juga kepada para narasumber inspiratif. Ada Kak Maya, Kak Rizka, Kak Iqbal. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih sudah bisa memenuhi undangan kami untuk ikut diskusi di sini. Lalu juga terima kasih juga tentunya untuk peserta lainnya, terutama teman-teman dari Mustopo. Selamat pagi, semangat ya kita ikut diskusi pagi ini. Lalu juga yang di Zoom, ini biasanya kami punya partisipan aktif dari rekan-rekan praktisi PR. Lalu juga mungkin ada dari sektor industri lainnya gitu ya. Lalu juga mungkin dari rekan-rekan kampus lainnya. Memperkenalkan sekilas dulu sebelum saya sampaikan lebih dalam lagi mengenai apa yang akan kita jalani di diskusi kali ini. Jadi kalau ingin memperkenalkan sedikit lagi terkait IDCOM, IDCOM sendiri merupakan sebuah firma konsultan komunikasi dan kehumasan. Jadi kami sudah berdiri sejak 2014. Kami berkomitmen menjadi jembatan penghubung antara berbagai pihak melalui konsultasi dan implementasi
komunikasi strategis yang profesional. Gitu, IDCOM juga membantu para mitra meraih tujuan aspiratif dan mencapai kepentingan bersama demi kemajuan Indonesia tentunya ya. Lalu terkait sitkom ini sendiri adalah salah satu bentuk atau cara kami berbagi. Di sini kita bisa saling bertukar pengalaman, belajar praktik terbaik, dan membahas inovasi terbaru lah di dunia komunikasi ini. Lalu lebih dari sekedar belajar, tentunya ini juga kesempatan bagi kita juga untuk membangun jejaring di sini. Kita berkumpul bersama. Dan melalui sitkom pula, IDCOM menghadirkan peluang, jejaring, dan akses untuk belajar. Jadi hal ini merupakan bagian dari komitmen IDCOM dan tanggung jawab sosial kami untuk memberdayakan semua anggota ekosistem khususnya di dunia kehumasan. Gitu. Dan terkait topik yang kami pilih untuk setiap sitkomnya, tentunya kami berusaha untuk mengikuti dari setiap isu-isu terkini, peristiwa penting maupun tren-tren yang sedang populer. Oke, hari ini kita kumpul di sini, kita mau membahas sebuah topik penting mengenai Gen Z, gitu ya. Ini teman-teman semua Gen Z di sini. Gen Z prove the critics wrong. Jadi tentunya begitu banyak ya pemahaman, penilaian terhadap Gen Z di luar sana yang positif maupun negatif gitu ya. Namun satu hal yang pasti saya juga meyakini, karena saya menghadapi juga dengan berbagai Gen Z di kantor, mereka memiliki keunikan dan nilai lebih juga gitu ya. Tentunya sebagai generasi yang lahir gitu, tumbuh di era digital, lalu memiliki pandangan, persepsi yang mungkin dari hal yang berbeda, lalu juga mereka cenderung memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial, gitu ya. Nah, terkait topik kita hari ini, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nih kita bisa memaksimalkan potensi teman-teman Gen Z, gitu ya. Bagaimana mereka bisa membangun personal branding yang kuat di tengah persaingan yang sekarang tuh semakin ketat gitu dari hari ke harinya. Oke, saya sih sudah sangat antusias ya untuk mendengarkan pendapat dari para narasumber hebat kita hari ini yang sangat memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dan dengan latar belakang berharga yang dialami selama ini, begitu ya. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan kali ini untuk belajar bersama teman-teman, berbagi ide dan tentunya membangun relasi yang lebih erat lagi. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua dan selamat mengikuti sesi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tias untuk sambutannya. Tapi sebelum memasuki ke sesi utama kita, untuk memantik diskusi kita nanti, aku mau ngajak kalian teman-teman semua untuk menyaksikan video menarik tentang pandangan terhadap Gen Z. Oke, jadi kan kamu mendaftar ke sosial media spesialis. Boleh diceritakan proses kamu membuat konten di sosial media? Emang saya cenayang apa ya? Ini kok cuma senyum-senyum doang? Oh ya, oke. LL, klien kita nih mau launching event, KPI-nya 1000 coverage top tier media. List media ditunggu hari ini ya. Kocak. Kerjain aja sendiri kalau begitu mah. Emang lu pikir gue robot apa? Misi Mbak. Iya, silakan masuk. Mbak, aku boleh izin cuti nggak minggu depan? Aku mau ada acara keluarga nih. Keluarga yang di Korea kan? Aku juga cuti kok 2 hari. Kayak Santa paling depan.
Tanpa bermaksud mengeneralisir, teman-teman Gen Z di dunia kerja itu mereka adalah seorang starter, jadi baru memulai karir. Dan apa yang aku lihat sejauh ini adalah Gen Z itu lebih ya I'll do mine, you do yours. Jadi mereka tidak terlalu terikat dengan peraturan dan they live for today. They don't see, I mean maybe they see the future but not in that very long term gitu sih. Ya, jadi Gen Z ini sebenarnya kritis gitu mereka dibanding generasi sebelumnya gitu. Mungkin karena mereka bisa dapetin informasi dengan mudah ya. Cuma kadang-kadang kritisnya tuh nggak mendasar. Mereka sebagai bagian dari global citizen sangat tech savvy dan sangat kekinian sama teknologi dan tren-tren terbaru. Jadinya kalau misalkan kita mau bertanya mengenai apa sih sekarang yang lagi tanyanya sama Gen Z. Oke, Gen Z itu mereka adaptif sama teknologi, udah gitu cenderung kreatif, inovatif, dan yang aku sangat hargai dari mereka tuh mereka sangat menghargai keberagaman dan inklusivitas. Kalau kalian memasuki dunia kerja berarti kalian akan bertemu dari beberapa generasi yang berbeda. Jadi ada baiknya untuk belajar compromise satu sama lain, itu bertemu di titik tengah antara pemikiran kalian, pemikiran para millennials, Gen X, dan juga mungkin para boomers. Nah, kemudian aku mungkin ingin supaya teman-teman Gen Z itu lebih inovatif dan lebih kreatif. Ada 2, komitmen, ketekunan. Gimana nih teman-teman, menurut kalian representasi Gen Z tadi sesuai nggak sih sama kita-kita sekarang? Karena kayaknya udah pada bersemangat banget nih, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke sesi talk show yang akan dipandu oleh Ibu Citra Eka Putri. Ibu Citra Eka Putri adalah seorang dosen di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama sejak tahun 2018 hingga kini untuk mata kuliah Social Media Studies, PR Campaign, Public Speaking, International Communication, dan Teknologi Information and Communication. Beliau juga merupakan peneliti pada tahun 2018 mengeluarkan riset mengenai konvergensi konten majalah populer dalam industri dunia media cetak. Riset tersebut dipublish di Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Kepada Ibu Citra Eka Putri, the stage is yours. Oke, baik. Terima kasih Kakak MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Kok suaranya lemas banget? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Nah, sudah sarapan? Belum? Nah loh, belum sarapan nih? Oh udah tapi ngomongnya pelan ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, selamat datang di acara yang seru banget nih, Gen Z, ya, Prove the Critics Wrong. Pada Rabu 25 September 2024, perkenalkan saya Citra Eka Putri selaku moderator acara di Sharing Season IDCOM. Nah, yang hari ini akan menemani teman-teman semua nih untuk membahas topik yang menarik. Dan juga saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang ada di Zoom, mungkin di Zoom ya. Oh ada ya, sudah banyak yang gabung di Zoom? Sudah banyak. Apa kabarnya yang di Zoom? Mudah-mudahan udah pada sarapan ya. Oke. Nah, kalau kalian teman-teman yang ada di Zoom ingin menuliskan pertanyaan, silakan masuk ke kolom Q&A. Jadi dengan format nama, instansi, pertanyaan, dan nanti kita akan bahas ya, dan mungkin bisa kita langsung tanyakan kepada para ahli-ahli dan narasumber yang sudah ada pada pagi hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk para narasumber dong. Dan terima kasih. Dan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Satu lagi boleh gak tepuk tangannya untuk IDCOM dan Viko Mustopo. Baik, terima kasih. Sebelum memulai perbincangan seru, yuk kita sama-sama lihat jawaban rekan-rekan dan teman-teman yang sudah masuk ke Slido. Mungkin Slidonya? Oke.
Oh di sini. Oke, ini saya kurang kelihatan, jadi saya boleh maju ke sini ya. Mohon maaf, ini faktor usia. Jadi apa persepsi paling umum yang sering didengar tentang Gen Z? Ada yang bilang Gen Z kerja sesuai mood dan Gen Z gak kreatif. Ini pengakuan dosa apa gimana ya? Tapi Gen Z kreatif kok gitu ya. Terus Gen Z lahir dan tumbuh dengan teknologi, mereka sangat mahir menggunakan teknologi dan perangkat digital. Oke. Terus persepsi paling umum itu memiliki kesikapan keterbukaan tinggi terhadap informasi baru dan isu-isu sosial. Nah lu, isunya siapa nih? Loli tahu? Tahu. Aduh, tahu semua deh kalau Gen Z. Nah ini ada yang panjang banget ya ini dia ngisinya. Niat banget siapa nih yang ngisi ini? Wah keren banget nih. Ini nanya sama ChatGPT atau gimana nih? Langsung copy paste. Jadi rentan terhadap gangguan fokus, kreatif, peduli sama isu sosial, dan cepat beradaptasi tapi kurang tahan terhadap tekanan. Nah lo, dia lebih kepada ini ya. Kenapa sih nggak suka ditekan-tekan? Kenapa? Ayo, pada bingung tuh kenapa nggak suka ditekan-tekan. Nah ini juga ada sebenarnya tergantung orangnya sih dari sudut pandang dan pengalamannya. Biasanya mereka kurang serius dan nggak peduli dengan masa depan karena sering melihat media sosial. Aduh, jadinya membandingkan diri kita sendiri, kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain yang ada di sosial media. Itu serem banget ya. Tapi pernah gak sih ada yang kayak gitu? Pernah gak sih buka sosmed terus ngebandingin kesuksesan orang dengan kesuksesan diri kita sendiri? Pernah. Coba yang kenceng dong suaranya. Pernah apa enggak? Oh pernah. Nah pas banget nih pada kesempatan kali ini kita ngebahas topik yang memang udah ya cocok lah ya. Jadi jangan kabur dulu kemana-mana, kita saksiin sampai dengan akhir acara. Nah teman-teman udah tahu banget tentang Gen Z ini tumbuh dengan, di eranya teknologi sehingga Gen Z ini selalu up to date dan bisa ngebawa pandangan baru yang lebih fresh sebetulnya ya. Di berbagai bidang, apapun itu, ya ada plus minusnya mungkin di dunia profesional. Tapi seperti yang kita tahu, Gen Z ini sering dicap atau punya stereotype yang sedikit negatif dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, anggapan negatif tadi terhadap Gen Z ini muncul umumnya itu kayak seputar sensitivitas yang lebih. Jadi kadang-kadang ya karena Gen Z itu nggak mutan lah. Nggak mutan apa tuh ya? Maksudnya mut-mutan kalau kerja gitu ya. Nungguin mood dulu. Terus nggak peka sama situasi. Misalkan bosnya lagi bete nih, lagi marah karena dia telat ngirim laporan. Ya dia santai aja sambil dengerin lagu gitu ya. Terus terlalu menuntut akan sesuatu dan juga sehingga suka terbawa situasi untuk masuk terus ke dalam dunia maya. Jadi kadang-kadang real life-nya tuh suka lupa gitu ya. Kasihkannya buka-buka TikTok mungkin gitu ya. Nah sayangnya hari ini dampaknya Gen Z itu ya ingin masuk ke dalam dunia kerja ini ngebuat bidang komunikasi sendiri misalkan kayak praktisi dituntut untuk peka terhadap dunia sekitar, lalu juga kita bertolak belakang dengan stereotipnya si Gen Z. Kondisi ini membuat si Gen Z ini berpotensi melihat kurang kompeten untuk memiliki tanggung jawab. Nah tentunya teman-teman Gen Z merasa gak sih kayak gitu? Kok pada diam? Ngerasa gak sih kayak gitu? Ngerasa, mau memperbaiki itu supaya dapat tips-tips keren supaya kita bisa beradaptasi di lingkungan yang lebih profesional? Kita udah gak sabar nih pengen ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi untuk itu kita sambut aja langsung kali ya narasumbernya ya. Oke, kita panggil di sini ada Mbak Maya Sita Darlina, SPSI MSI, psikolog sekaligus General Manager Experience di Human Initiative. Kita kasih tepuk tangan dong. Selamat datang Mbak Maya. Bagaimana hari ini Mbak Maya? Alhamdulillah baik. Ketemu sama Gen Z sebanyak ini gimana Mbak Maya? Oh, oke, keren dan semangat ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Rizka Fiati, Senior Account Manager dari IDCOM. Kita kasih tepuk tangan dong. Gimana nih Mbak Rizka, apa kabarnya? Semangat, jadi jiwa mudanya keluar ya Mbak ya.
Oke, nah yang ketiga ini emang udah masih muda ya. Di sini ada Kak Muhammad Iqbal Alif Oktianda, Talent Manager dan International Talent Booker di HWG Group, sekaligus alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Profesor Dr. Mustopo Bragama. Nah, sebelum kita mulai, nggak afdol kalau kita belum foto dulu. Untuk itu kita ngundang Pak Ipul, Pak Saiful sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Mbak Tias untuk foto bersama di depan panggung. Silakan untuk kepada ketiga narasumber untuk ikut berfoto di tengah sini. Ya, silakan. Silakan Bu. Baik, baik. Oke, baik udah ya. Baik, kita kasih tepuk tangan juga kepada Pak Saiful dan Mbak Tias. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dan narasumber sudah duduk kembali ke tempat yang telah disediakan. Sepertinya tak kenal maka tak sayang ya. Saya boleh duduk di sini ya? Oke, baik. Ada pepatah nih bilang tak kenal maka tak sayang. Kok gak ada yang ngomong cakep sih? Cakep. Harap banget ya. Oke, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan profil dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama di sini ada Mbak Maya Sita Darlina, SPSI, MSI, seorang psikolog, sekaligus General Manager Experience di Human Initiative. Sebelum ini beliau pernah menjabat sebagai Division Head HR Policy dan juga Operation di Bank Bukopin ya, Mbak. Lalu lulusan Magister Applied Human Research di Manajemen HRM Universitas Indonesia. Lalu, aduh, ini kalau saya bacain kayaknya seharian gak cukup ini. Banyak banget pengalamannya ya. Jadi tadi udah ditanya kabarnya baik ya Mbak ya. Terus alhamdulillahnya bisa gabung ke kita untuk dapetin ilmu-ilmu baru pada hari ini. Terima kasih untuk hadir di sini ya. Oke, selanjutnya di sini ada narasumber kedua kita, ada Mbak Rizka Fiati. Halo Mbak Rizka. Halo Mbak Cika. Nah, saya bacakan sedikit. Ini juga sama banyak kalau dibaca semua kayaknya sampai sore. Di sini Mbak Rizka ini sebagai seorang senior account manager dari IDCOM, memimpin tim public affair di IDCOM dalam menangani proyek seputar isu pembangunan, lalu gender, kesehatan, lingkungan, inklusi sosial, dan masih banyak lagi. Lalu beliau juga berpengalaman bekerja sama dengan klien nasional dan multinasional seperti UNICEF, World Bank, dan instansi pemerintah. Gitu ya Mbak ya, wah keren sekali. Luar bioskop deh ini, bukan luar biasa lagi nih Mbak. Nah, yang terakhir ini ada Kakak Iqbal, ini mahasiswi aku nih, tapi sekarang udah jadi, mahasiswa, mahasiswa aku, ya sekarang udah jadi alumni dan Kakak Iqbal ini sudah menjadi talent manager di International Talent Booker HWG ya, Group, dan sekarang aktif di karir, dia melanjutkan S2-nya di Universitas Profesor Dr. Mustopo juga untuk ambil gelar master di bidang ilmu komunikasi ya Kak ya. Dan sebelumnya Kak Iqbal ini sebagai apa lagi nih Kak, di sosial media cukup terkenal ya, pakai media sosial juga untuk branding personal ya, personal branding. Oke baik, apa kabarnya Kak Iqbal hari ini? Alhamdulillah teman-teman baik semuanya, semoga teman-teman juga yang hadir keadaannya selalu baik. Oke baiklah, nah tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke sesi talk show-nya ya, tanya jawab untuk teman-teman semuanya. Tadi kita udah sama-sama menyimak pembahasan terkait persepsi mengenai karakter dari Gen Z di balik berbagai privilege-nya yang mereka dapetin seperti tumbuh di era teknologi, terusnya persepsi yang muncul di masyarakat tentang memaksakan Gen Z itu harus berusaha membuktikan bahwa pandangan negatif yang selama ini beredar itu tidak benar. Nah untuk itu kita bertanya-tanya apakah benar nih Gen Z ini dianggap kurang tangguh dan terkesan malas atau seperti pandangan umum. Atau dengan demikian bagaimana sih caranya agar Gen Z ini lepas dari stereotip yang melekat pada generasi Z itu ya.
Gimana sih masuk ke dunia kerja nanti setelah kalian nih teman-teman selesai dari perkuliahan ini? Kira-kira bagaimana? Nah, pertanyaan pembuka kita langsung aja ya untuk Mbak Maya. Seksi lagi gitu. Mbak Maya nih, saya kepo banget nih tentang Gen Z. Jadi semua ini kan tahu ya bahwa Gen Z ini dipersepsikan sebagai digital native. Nah, dengan berbagai karakteristiknya Gen Z yang mereka miliki berdasarkan pengalaman Mbak Maya sendiri nih, bagaimana sih sebetulnya karakter Gen Z yang selama ini ditemui dalam lingkungan kerja? Lalu, ini pertanyaannya dua nggak apa-apa ya, soalnya saya saking keponya nih. Jadi dua pertanyaan. Lalu, apakah ada tantangan tersendiri yang sering muncul atau sering ditemui saat memberdayakan para Gen Z ini di dunia kerja? Silahkan, Bu. Baik, Mbak Maya. Pertanyaannya di satu sisi membuat saya harus hati-hati menjawabnya. Karena saya nggak mau pada saat kita mau proof bahwa sesuatu label itu tidak benar, tapi dipersepsikan sebagai sesuatu yang memang begitu gitu. Jadi kan tadi dilihat ya di layar itu Gen Z males, kurang tangguh. Nih informasi negatifnya tuh diserap nih sama otak kita. Otak nggak bisa bedain loh ya. Informasi itu mana yang benar sama yang enggak. Jadi memang bagusnya banyak-banyaklah kita mengumpulkan informasi yang positif. Karena otak nggak bisa bedain. Apa yang dia keluarkan dari mulut kita, dia nggak bisa sortir. Itu lagi kesel, lagi marah, lagi bener gitu ya. Jadi dari layar tadi teman-teman sendiri yang bilang kalau teman-teman itu memang punya perasaan atau nilai-nilai yang nggak bagus, ya. Nah, tapi kalau kita mau memperbaiki kritik ya memang langkah awalnya adalah kita refleksi, ya. Emang kita begitu apa enggak, gitu ya. Nah sekarang kalau emang kita begitu, kita apa yang harus kita lakukan? Nah kalau fakta di lapangan ini selain saya di kantor mengelola para Gen Z, juga di rumah saya punya 3 orang Gen Z. Apal banget deh gitu ya, kalau bangun siang kok, kalau bangun tidur kok siang gitu ya, habis sholat langsung tidur gitu. Nah ya, jadi memang ada sifat-sifat ya yang muncul di kantor gitu ya, perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh para Gen Z. Meskipun saya selalu dalam sisi yang lain itu juga Gen Z di kita itu high achiever juga. Kerjanya mau juga ke lembut. Saya di NGO garda terdepan yang mengelola bencana, yang turun di depan ya Gen Z duluan. Ya, jadi tapi oke, kalau pertanyaannya lalu apa perilaku-perilaku yang perlu diperbaiki gitu ya. Memang yang ditayangkan tuh betul Mbak. Ada yang mager, tapi saya cuma melihat lebih gini. Kalau office hour-nya sudah, mereka diminta ekstra mile tuh harus sekarang ya Mbak. Manggilnya kan kalau saya Mbak ya di kantor, harus sekarang ya Mbak. Ya harusnya sih kemarin. Kalau aku bilang ya, oh berarti harus sekarang ya. Soalnya saya mau ngopi. Nah, terus saya bilang gini, gimana? Kamu punya usulan nggak? Gimana kerjanya tetap selesai sekarang, tapi kamu tetap ngopi? Oh iya ya, saya GoFood aja kopinya ya, gitu. Lalu saya kerjakan, terserah mau kamu mau kerjainnya di mana. Nah, dari situ juga tampak bahwa para Gen Z itu selain tadi ya diminta extra mile-nya cukup, kita harus menyatakan alasannya yang tepat. Juga dalam membuat keputusan ini mereka perlu dibantu. Hal yang sesederhana itu, kenapa harus tidak mengerjakan tugas? Kalau kamu masih mau ngopi, ya beli kopi sambil ngerjain tugas kan bisa. Nah kadang perlu dibantu gitu ya. Pernah di kantor ada yang minta resign. Saya tanya gini, kenapa kamu minta resign? Kamu bagus, katanya kamu suka di sini. Saya mau ibadah haji. Lalu apa hubungannya ibadah haji dengan resign? Ya kan ibadahnya lama. Kamu tahu nggak ada cuti haji? Jadi membuat keputusannya itu reaktif, gitu ya, tanpa dulu berkonsultasi. Padahal mereka kan banyak mudah mendapatkan informasi. Sebagai pencari informasi tuh
Kami di kantor selalu mengandalkan para Gen Z. Cepet aja gitu informasinya. Siapa influencer yang paling lagi ngetop? Kan kita perlu ya influencer yang menyokong kegiatan kita. Orang Gen Z yang dapatnya. Kalau saya masih golongan Dwiki Darmawan gitu ya. Kalau Gen Z mah udah langsung yang terkini-kini dan itu lebih pas. Jadi di satu sisi memang betul sifatnya tadi ya, perlu diupayakan, perlu dorongan agar mereka mau extra mile. Lalu yang sering saya juga ada bukan kendala ya, tantangan ya. Mereka tuh sering mudah banget expose apa yang dia rasa. Tapi sayangnya expose-nya tuh menurut kita nggak pas. Pernah kalau misalnya lagi kesel sama kerjaan banyak, ya lalu atasannya kesel gitu ya. Terus kenapa harus expose ke sosmed? Saya bilang, saya suka panggil, kan nggak boleh. Kalau di organisasi kita perlu diatur ya. Mengekspos kita keluar itu perlu diatur. Saya suka panggil. Emang Dek, kamu kalau expose di medsos itu jadi solve masalahmu? Ya, enggak sih Mbak, gitu kan. Emang pengen aja gitu ya. Jadi terlalu mudah gitu ya mengekspos. Boleh cuti tapi notebook tetap dibawa ya, hehehe gitu ya. Misalnya kayak gitu ya. Nah, yang seperti itu juga perlu diantisipasi ya. Karena ya tadi kalau dikaitkan tadi ada overthinking ya Mbak bilang ya, suka membanding-bandingkan dengan achievement yang lain, itu juga kejadian. Saat mental kita nggak tangguh, memang terhadap pekerjaan itu berpengaruh. Apalagi kalau pekerjaan itu sifatnya baru, sifatnya susah, mereka belum pernah coba. Kalau kita mudah menyerah, mudah down, ya. Dan itu kita jadi membenarkan persepsi bahwa sebagai Gen Z itu, ya karirnya belum tersusun gitu ya. Terus mudah menyerah, mudah down, akhirnya jadi beneran deh gitu ya, persepsi-persepsi itu terjadi. Ini di psikologi ada fenomenanya, namanya self-fulfilling prophecy. Jadi kalau kita, ya kalau dinilai, oh kamu mageran, terus kita akhirnya mengiyakan, jadilah kita mageran. Padahal belum tentu. Nah, keren banget, betul banget ini ya. Tadi Mbak Maya kayaknya udah ngasih jawabannya benar-benar detail banget. Nah, tapi yang masalah expose ini Mbak Maya, rata-rata kalau kita jadi pekerja itu biasanya suka di-hide HRD sebelum bikin status. Ya, mungkin biar bisa nggak kelihatan. Tapi tetap aja ngomel-ngomelnya di sosial media emang nggak guna juga ya, karena nggak nge-solve masalah juga gitu. Kan kita bisa delete juga Mbak. Oh tetap bisa, keren banget. Aku jadi takut sama Mbak Maya. Bisa nggak jadi ngerekrut, nggak jadi nerima konten Gen Z atau gen manapun gitu ya, yang memang kita perhatikan isi kontennya. Kalau narasinya penuh kebencian, kata-katanya tidak positif, kalau dia gabung sama tempat kerja kita, kan kita bisa bayangkan perilakunya nanti gimana gitu. Jadi hati-hati sih sebenarnya. Oke, nah tuh hati-hati tuh sama sosmed, jempolnya. Ya hati-hati, jangan sampai kalau HR yang nggak ngeliat, pasti kan teman-teman kantor, coworkersnya juga ngeliat. Nah itu juga bisa jadi labelnya negatif lagi sama dia. Labelnya negatif. Oke, terima kasih nih Mbak Maya atas jawabannya detail sekali. Saya pengen ke Mbak Rizka. Nah Mbak Rizka nih yang sudah berkecimpung di dunia komunikasi, dan beliau juga sudah pasti banyak sekali punya pengalaman bekerja sama dengan Gen Z. Bagaimana sih menurut Mbak Rizka terkait stereotip Gen Z ini? Apakah sama dengan realita yang ditemui oleh Mbak Rizka sehari-hari? Oke, makasih Mbak Cika. Ya, jadi kalau kita lihat stereotip ya, tadi kan mostly dari video yang pertama adalah gambaran umum masyarakat gitu ya, ataupun banyak jurnal sebenarnya yang meneliti mengenai Gen Z ini. Cuma kalau stereotip dari maknanya saja kita tahu bahwa itu adalah keyakinan dari umum, dari publik gitu, yang meyakini atas suatu entitas tertentu, atas suatu sosok tertentu, bahwa mereka memiliki karakteristik yang banyaknya negatif ya Bu ya tadi kan. Nah, tapi ketika kita masuk ke dalam dunia kerja gitu ya,
sebetulnya stereotip itu tidak melulu terjadi karena dalam stereotip itu ada ketidakadilan untuk orang-orang yang memang tidak seperti itu, tidak seperti yang disebutkan di stereotipnya. Jadi memang ada deviasi-deviasi yang terjadi gitu, dan salah satunya mungkin yang saya alami gitu, bahkan di kantor sekalipun. Jadi tidak semua Gen Z itu sesuai dengan karakteristik tersebut gitu. Ketika saya menemukan 1, 2, 3 harapannya 100 sosok gitu ya, yang bisa membuktikan bahwa mereka itu negasinya dari yang disebutkan. Kalau dipandang sebagai sosok yang malas, kemudian tidak responsibel, itu tidak harus di Gen Z sih. Di generasi X milenial pun ada gitu. Dan itu saya juga pernah menemuinya juga gitu. Bahkan ada Gen Z yang sudah bersungguh-sungguh gitu ya melakukan pekerjaan dengan dia sadar bahwa ini ada responsibilitas dia gitu. Tapi ada juga gen milenial gitu yang di atasnya atau gen Y yang di atasnya yang justru ke Gen Z-an gitu. Jadi sebetulnya ini kita bicara masalah karakteristik orang yang harusnya bisa diklasifikasi mana yang baik, mana yang tidak, tanpa harus melabelkan kepada generasi. Karena yang menjadi persoalan saat ini adalah hanya perbedaan bagaimana kita berkomunikasi, kemudian memilah mana prioritas, mana karakter yang harus diikutin, yang sebetulnya sejak zaman sebelum baby boomers yang namanya persisten, sungguh-sungguh, loyalitas, itu kan memang nilai-nilai kebaikan ya, yang bisa karakteristik gitu sih Mbak. Oke, baik, luar biasa. Jadi sebetulnya itu balik lagi ke karakter sih ya Mbak Rizka ya. Nah selanjutnya nih ada Kak Iqbal, saya pengen tanya nih sebagai perwakilan Gen Z, gimana pandangan Kak Iqbal ya terhadap stereotip Gen Z? Saya sebutkan aja misalnya yang terkait dengan kurangnya komitmen saat bekerja, lalu ketergantungan sama teknologi, lalu picky, ya kan? Pick me ya kalau sekarang bahasanya. Terus mudi-mudian, nah itu bagaimana tuh? Dan juga dianggap kurang sabar dalam kayak menjalani proses kesuksesan. Itu bagaimana nih Kak Iqbal? Oke, makasih Bu Citra pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan ini sedikit mungkin terdengar nanti jawaban aku agak defensif, tapi it's not defensive actually Bu, karena sejujurnya aku adalah anak kelahiran tahun 2000, jadi bisa dibilang Gen Z banget sebenarnya, kelahiran tahun 2000. Aku mau jawab pertanyaan ini berdasarkan dari kurangnya komitmen kerja. If we talk about commitment, I do believe it's related to personal. Karena komitmen itu nggak ngomongin tentang apa generasi seseorang tersebut. Aku tuh percaya banget kalau kita ngomongin komitmen itu udah kembali lagi ke personalnya masing-masing. Karena banyak kok kalau misalnya aku lihat di based on my experience ya ibu-ibu. Ini aku banyak banget di kantor aku justru yang generasi X itu juga ada yang komitmen kerjanya rendah. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa Gen Z itu komitmen dalam dunia kerja itu rendah, aku bisa dibilang tidak setuju. Karena memang benar, mungkin tidak semua Gen Z seperti yang sumber sebelumnya bilang bahwa tidak semua Gen Z itu sesuai dengan stereotip yang diberikan oleh masyarakat, tapi tidak semua Gen Z itu juga perfect. Jadi kalau dibilang apakah setuju dengan stereotip bahwa Gen Z tidak memiliki komitmen kerja yang kuat, maka aku bisa bilang nggak setuju karena komitmen itu related to personal, not to generation itself. Yang kedua, pertanyaan tentang gimana tanggapan aku sebagai Gen Z tentang Gen Z itu kurang sabar menjalani proses. Menurut aku pribadi, khususnya aku yang lahir tahun 2000, yang tahun ini baru menginjak umur 24 tahun. Menurut aku pribadi itu kalau kurang sabar, memang pasti masih kurang sabar. Karena aku pribadi pun kurang sabar Bu. Kayak, aduh ini gimana ya, pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet-cepet ini tuh, semua pengen serba cepet-cepet. Tapi pada akhirnya berjalan seiringnya waktu, umur juga terus bertambah, aku tuh percaya bahwa kita tuh banyak dapat pelajaran hidup, yang pada akhirnya kita tuh tahu bahwa untuk, ini aku analogikan yang hal-hal kecil ya, kita dari Bintaro ke PIM itu gak selamanya harus naik mobil, gak selamanya harus naik motor, dan gak semuanya juga jalan kaki. Jadi semua orang itu punya waktunya dan timingnya masing-masing. I do believe everyone has their own turn to shine. So, your turn will be soon. Jadi, percaya aja, tetap jalani prosesnya kalian, karena proses orang semuanya beda-beda. Untuk jadi A, itu mesti melewati apa dulu prosesnya. Gitu. Untuk menjalani proses, ya sedikit setuju bahwa kita kurang sabar, karena mungkin jiwanya masih muda ya Bu. Jiwanya masih menggebu-gebu semangatnya gitu. Untuk teknologi boleh? Baik, oke. Untuk tergantung sama teknologi, menurut aku pribadi, as long as they use it wisely, it will be good. Karena teknologi itu kita harus keep update dengan teknologi.
realitanya, the fact-nya bahwa banyak banget Gen Z di luar sana yang menjadi influencer yang justru membuka lapangan pekerjaan. Banyak influencer yang membuka lapangan pekerjaan buat nyari admin, buat nyari manajer, buat nyari konten sosial media dan lain-lain gitu. Banyak juga Gen Z di luar sana yang pada akhirnya mulai dari suka skincare, bikin konten, akhirnya banyak engagementnya tinggi, terus ada investor masuk, mau nggak saya mau bikin brand skincare, kamu jadi brand ambasadornya. Gitu. Banyak banget sebenarnya impact dari teknologi tersebut. Jadi as long as you use it wisely, itu harusnya berdampak yang baik gitu. Mungkin segitu dulu Ibu menurut saya pribadi. Jadi sebetulnya kalau bisa dilihat intinya tuh emang benar-benar setiap orang itu punya waktu kesuksesannya masing-masing gitu ya. Nah untuk menjadi orang yang sukses nih perlu ada kerja keras tentunya Kak Iqbal. Termasuk juga Kak Iqbal ini pastinya pernah punya tantangan dan pengalaman untuk mengembangkan diri sampai akhirnya sukses sampai sekarang. Gimana sih sebetulnya pengalaman Kak Iqbal sendiri dalam merintis karir ya sampai dengan sekarang gitu ya. Dan boleh gak sih ceritain sedikit aja gimana sih tantangan yang pernah Kak Iqbal alami untuk mencapai di titik yang sekarang? Ada gak tuh stereotype Gen Z-nya itu yang nempel pada saat itu? Oke, baik Bu Citra. Sedikit cerita sedikit untuk karir. Mungkin kalau kata-kata sukses masih jauh dari kata sukses. Tapi saya pribadi sangat bersyukur setelah apa yang saya jalani sampai hari ini dan pada pagi hari ini bisa sharing ke teman-teman semua gitu. Jadi Bu sebenarnya kalau misalnya dibilang karir dari awal masa kuliah, saya itu meniti karirnya itu dari semester 3 itu saya udah mencari kerja yang part time. Saya cari kerja part time karena saya itu percaya bahwa untuk mencapai apa yang kita mau itu harus butuh 3 hal. Pertama itu ada confident, kedua itu ada inferiority, yang ketiga itu ada yang namanya mind mapping. Confident itu sangat dibutuhin teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya confident, seberapapun potensial yang teman-teman punya, itu pasti teman-teman tuh maunya bersembunyi ataupun kayak yaudah deh lu duluan nanti gue ikut gitu. Teman-teman harus punya confident. Seperti yang kita bilang bahwa semua orang tuh aku percaya punya potensinya masing-masing. Gimana caranya kita untuk mengembangkan potensi tersebut. Inferiority itu apa sih? Maksudnya inferiority itu teman-teman as a Gen Z harus punya rasa takut. Rasa insecure itu harus punya menurut saya pribadi. Karena kalau kalian gak punya rasa insecure maka kalian tuh gak mau berkembang. Kita melihat teknologi sekarang banyak yang nge-share mungkin quiet flexing. We call it quiet flexing. What is quiet flexing? Itu tuh kayak mungkin teman-teman bisa lihat ini orang nggak pernah melihatkan prosesnya tiba-tiba ngepost ternyata lulusan Queensland University, dia lulusnya cum laude misalnya kayak gitu. Teman-teman jangan ngelihat itu as kayak duh saya di umur segini kok belum lulus ya, bukan kayak gitu. Tapi rasa insecure itu dirubah ke arah yang positif. Saya pasti bisa, saya harus bisa. Kalau mereka bisa, saya pasti bisa. Cuman mungkin prosesnya yang berbeda. Nah, terus untuk meniti karirnya butuh confident, terus butuh inferiority, dan kita juga butuh mind mapping. Mind mapping itu dibutuhin teman-teman menurut saya pribadi. Karena waktu saya kuliah, Bu Citra, pada saat semester 5, saya tuh udah bilang kayak ini semester 5, saya semester 6 harus PKL, semester 7 saya harus lulus skripsi. Saya nggak mau lulus skripsi 8 tahun. Kalau bisa semester 8. Jangan 8 tahun ya teman-teman. 4 tahun itu sudah lama teman-teman. Jadi saya bilang saya harus lulus di semester 7. Karena apa? Bukan karena mau buru-buru, karena saya tahu saya pasti bisa. Mind mappingnya adalah ketika saya tidak lulus semester 7, maka saya akan bisa mengulang di semester 8 dan saya lulus tepat waktu. Tapi kalau saya mencoba di semester 7, kenapa tidak? Kalau tidak lulus, ya tidak apa-apa. Karena memang belum saatnya. Karena saatnya dari semester 8 ideal ya gitu. Mind mapping itu dibutuhkan biar kita tuh tahu titik di mana saya harus punya plan A, tapi harus ada juga plan B-nya. Jadi mind mapping itu tahu jangka berapa lama teman-teman harus menunggu dan apa yang teman-teman harus lakukan. Karena kalau menurut saya, as a Gen Z, kita tuh harus tahu mana gas, mana rem. Kalau teman-teman taunya cuma gas doang, itu bahaya. Karena nggak tahu adanya rem gitu. Teman-teman harus tahu limitnya teman-teman harus tahu kapasitasnya teman-teman. Boleh confident, tapi jangan overconfident. Karena saya percaya semua orang itu punya potensinya masing-masing, punya daya saingnya masing-masing, jadi kembangin aja potensinya kalian. Wow, luar bioskop juga ya Kak Iqbal ya. Jadi, tapi sebetulnya dari penjelasan Kak Iqbal ini ngebuktiin bahwa Gen Z itu tidak sama seperti pandangan umum yang beredar saat ini. Jadi, saya makin penasaran nih gimana nih. Saya mau ke Mbak Maya lagi nih. Kenapa persepsi seperti itu tuh bisa muncul dan apakah yang disebabkan karena miskomunikasi antar generasi gitu Mbak Maya?
Jadi kalau perbedaan persepsi itu bisa terjadi karena berbagai hal, Bu Citra. Pertama beda standar. Ya, kalau di kantor misalnya nggak masuk kirim WA buat Gen Z, oke, itu sama dengan informasi. Nah, tapi kalau untuk yang levelnya atasannya baby boomers misalnya ya, ataupun Gen Y, lah diomongin, lisan itu baru izin namanya. Tapi kalau lewat WA nggak polite gitu, ya kan beda standarnya. Bukan berarti Gen Z itu akan bermaksud tidak sopan, tapi ya tidak samalah standarnya ya. Nah, terus perbedaan persepsi juga terjadi karena masing-masing pihak itu melakukan generalisasi. Baik Gen Z-nya terhadap gen di atasnya, Gen Y misalnya, asik, ribet, dia mah Gen Y gitu ya. Akhirnya jadi miskom. Terus kitanya misalnya yang Gen X-nya bilang, bener-bener deh Gen Z ini mau sendiri aja gitu ya kerjanya, kasih ya berat sedikit, me time saya terganggu. Misalnya bilang begitu ya. Padahal ya semua orang perlu me time gitu. Tinggal ngaturnya seperti apa. Jadi karena satu dia seperti itu lalu kita main generate. Gen Z parah gitu kan. Oh, nggak mau deh, saya mau konsultasi ke organisasi nih ngatasin Gen Z yang mentalnya begini deh gitu. Itu gimana, di kantor saya banyak langsung kayak gitu ya, generalisasi. Padahal satu aja. Meskipun persepsi itu juga bisa terjadi karena momen itu terjadi, memang mayoritas terjadi gitu ya di lapangan. Sehingga ada, ya benar emang di kantor saya begitu-begitu perilakunya gitu ya. Ya pesertanya cuma 10, kalau pegawainya 10, 9 Gen Z gitu ya. Ya dia memang melihat itu sebagai sebuah fakta yang betul gitu. Jadi menurut saya dengan adanya berbagai karakteristik yang masuk ke dalam lingkungan kerja, maka perbedaan persepsi itu memang jadi hal yang mungkin, nggak bisa dihindari gitu ya. Sehingga yang penting nih, proof the kritiknya. Mau nggak benar dibilang Gen Z itu generasi yang strawberry? Mau nggak? Kalau nggak mau, ya proof the kritik. Lawan kritik itu. Kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk tidak punya penilaian tertentu atas kita. Pikiran orang lain yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah sikap kita. Ya udah, kita kalau nggak mau dinilai strawberry oleh generasi yang lain yang ada di kantor, ya jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang orang lain bisa menyimpulkan itu. Oke, luar biasa ya. Gimana nih teman-teman? Kok kayaknya pada diem aja, ini kena banget apa gimana temanya? Hari ini jadi belajar ya bahwa sebetulnya sebetulnya Gen Z itu ya tergantung individualnya juga, karakteristiknya juga. Jadi nggak stereotip ke semua Gen Z itu seperti itu. Generasi itu Mbak, itu tanda di mana tahun kapan kita lahir. Itu aja sebenarnya. Betul. Nggak lebih. Kebutuhannya sama, sama-sama mau dihargai, kita juga, mereka juga. Yes. Ya, kebutuhan untuk aktualisasi diri, ya mereka juga, kita juga. Cuman tahunnya aja beda lahirnya. Oh, beda tahun, beda angka sebenarnya Mbak ya. Aduh. Nah, saya jadi penasaran, saya pengen beralih lagi ke tadi sudah ke Mbak Rizka ya. Sekarang saya mau tanya nih sebetulnya ke Mbak Rizka, seperti yang sudah kita bahas di Gen Z sebelumnya, kayaknya Gen Z itu kayak punya segudang talenta nih Mbak Rizka, yang bisa dikembangkan sebetulnya. Tapi Mbak Rizka merasa kesulitan gak sih dalam menemukan Gen Z yang kompeten dalam pekerjaannya? Terus mereka itu kadang cenderung menutupi gak sih Mbak, tertutup gitu ya di media sosial. Apakah memang perlu effort yang lebih untuk mempelajari karakter dari menggali kompetensi mereka nih Mbak? Oke, aku boleh tanya ya ke teman-teman yang hadir di sini. Oke, baik teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang punya akun sosial media lebih dari 2?
Ayo tangannya. Lebih dari 2. Lebih dari 2, ayo jujur lah. Twitter, lebih dari 2. Jangan-jangan angkat tangan semua nih. Nah itu yang di belakang banyak itu angkat tangan tuh. Yang tinggi dong, siapa yang punya akun sosial media lebih dari 2? Lebih dari 2, ayo. Ih masih malu-malu. Ayo jangan malu-malu. Lebih dari 2? Oh adanya punyanya 2 Mbak katanya. Punyanya 2. Oh yang banyak 2. Oke, sebenarnya saya ingin memvalidasi ya, apakah benar atau tidak gitu. Jadi sebelum diskusi hari ini tuh, saya bertanya gitu ya kepada teman-teman Gen Z, beberapa responden, hanya menanyakan aja. Dan ternyata, ini teman-teman boleh mengiyakan atau tidak ya, saya pengen tanya aja. Rata-rata dari mereka adalah memiliki akun sosial media lebih dari 2. Dan mereka sudah punya kamar, benar nggak sih? Ada yang akun buat K-pop, ada yang akun buat curhat, ada akun buat menunjukkan personalnya secara profesional. Ada yang juga men-showcasing kerja-kerjaannya ya, hasil output kerjanya gitu. Jadi aku melihat bahwa Gen Z sudah mulai ada kesadaran gitu ya, kesadaran untuk memilah peran dan karakter dia seperti apa. Apakah saya akan di-perceive apa oleh publiknya dan followernya. Jadi dia membangun sebuah portofolio di satu akun. Tapi saya pengen kelihatan seperti orang apa adanya, mungkin circle-nya aja. Bahkan orang tua ibu tidak ikutan di situ. Saya juga punya anak Gen Z, jadi kok ibu nggak boleh di situ? Enggak, ini buat teman aja. Jadi sebetulnya modalitas bahwa peran dalam Gen Z itu sudah ada, itu hal yang baik gitu ya. Jadi kita harus berperilaku apa di satu sisi dan kita harus berperilaku bagaimana di satu sisi. Nah, jika saja semua Gen Z bisa men-showcasing output kerjanya, itu akan memudahkan bagi pencari kerja untuk melihat portofolio dia gitu. Misalnya kita lagi cari desain grafis atau kita lagi cari copywriter gitu. Dan ada Gen Z yang memang sudah ngumpulin karya hasil kerja dia di dalam sosmed tertentu, dan ketika diwawancara ya ibu bisa merefer hasil karya saya ada, dan saya pernah menemukan hal itu juga, dan berarti anak ini sudah punya pemikiran jauh gitu ya, bagaimana dia membuat personal branding dirinya dan di akun itu. Tapi mungkin Bu yang curhat-curhat tadi dia bikin sendiri gitu. Apalagi Gen Z yang memang masih growing, yang masih cari jati dirinya, dan dia pasti akan pingin punya wadah untuk ekspresif gitu ya. Dan itu dia bisa memilah. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah kenapa Gen Z itu kena mental gitu ya. Permasalahan kena mental itu yang utama. Sebenarnya semua baik gitu, tapi ada satu hal yang fundamental. Masalah kekuatan mental itu yang harus dibenerin gitu. Mungkin ini juga akibat dampak dari sejumlah akun yang dimiliki, pasti perlu dilihat update-nya gimana nih di dunia K-pop udah seperti apa, di dunia yang formalnya dia gimana komennya. Nah, dari semua itu kan perlu waktu ya untuk scrolling gitu. Nah, dari waktu itu teman-teman boleh juga berefleksi dari 24 jam yang kita punya, kapan kita harus bisa men-stop itu. Nggak mungkin kita bisa melayani semua akun sosial media yang akhirnya energinya habis, waktunya habis, waktu semakin berjalan dan tiba-tiba sudah 25 tahun ke atas belum menemukan jati diri. Itu aja sih. Jadi memang perlu kita, tadi Mas Iqbal bilang, lebih wise untuk menggunakan digital, lebih tahu lagi, kalau Mas Iqbal bilang mind mapping ya, kalau saya bilang timeline kehidupan, kamu mau jadi apa sih gitu ya. Apa yang pengen kamu raih 10 tahun mendatang. Jadi tadi juga ada teman dari IDCOM juga yang bilang di video awal, Gen Z itu living for today, only for today. Padahal kalian itu punya waktu yang cukup panjang, punya begitu banyak akses informasi yang bisa dipakai. Jadi kalau sudah menentukan jati dirinya, ingin di-perceive seperti apa oleh publik, ya kejar aja itu. Kejar aja mentor-mentor yang memang skillnya di itu gitu. Jadi energi yang dihabisin itu bukan mikirin yang viral-viral, yang nggak penting juga, berimbas kepada kita. Dan satu lagi, tadi Ibu juga menjelaskan, boleh ya tambah terus, bahwa jangan mikirin sesuatu yang di luar diri kita. Jangan, ya kan, respon-respon yang terjadi kan tidak mungkin kita bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah cuma 3 hal, yaitu pikiran kita, perbuatan kita, sikap kita kepada respon yang terjadi. Jadi mungkin teman-teman Gen Z bisa belajar dari filsafat Stoikism, ya. Betul ya, filsafat Stoikism. Jadi filsafat pilar. Di situ adalah gimana kita bisa mengendalikan diri kita tanpa terganggu oleh faktor eksternal.
Jadi apa yang kita lakukan itu yang terbaik versi kita aja. Mengenai nanti dampaknya positif, dampaknya negatif, itu bonus sebenarnya. Dan rasakanlah proses perjuangan, itu ada happy di situ. Gitu. Ya. Oke, luar biasa. Nah, jadi sebetulnya ya memang gak usah melakukan suatu tindakan yang emang di luar dari ini kita aja, jadi banyak ke distract-nya nanti ya. Apalagi kalau sekarang Gen Z ini jago-jago banget stalking nih. Wah, nomor 1 deh kalau stalking, habisin waktu kadang-kadang seharian buat stalking ya. Nah, sekarang saya pengen ke Mbak Maya. Nah, gimana nih pandangan Mbak Maya mengenai pentingnya personal branding Gen Z terus dalam mengembangkan karir? Sebagai praktisi tentunya Mbak Maya ini berkecimpung di dunia HR dan juga people development. Jadi apakah menurut Mbak Maya media sosial seperti LinkedIn ini menjadi tolak ukur utama atau mungkin platform lain yang relevan terkait dengan personal branding dari Gen Z? Oke, jadi Bu Citra, kalau kita punya personal branding yang relate gitu ya dengan apa yang kita tampilkan dan orang lain persepsikan, itu sangat membantu kita melakukan percepatan karir. Bahkan kalau teman-teman Gen Z ini kan baru kerja sekitaran paling lama 4 tahun ya kalau startnya lulus lebih cepat atau pas gitu 4 tahun kan sekitaran 4 tahun. Jadi kalau dia punya personal branding yang tepat gitu ya, menggambarkan apa yang dia kuasai, tentu itu sangat membantu percepatan karirnya dia. Kerja-kerja tadi cross function, multi talent. Jadi user itu kalau melihat dia personal brandingnya cocok gitu ya dan dia butuhkan, dia cepat pilih gitu. Oh, saya mau si ini aja karena personal brandingnya fit in dengan opportunity yang sedang kita perlukan. Tapi kadang memang kita jadi bingung, ini ahlinya apa sih? Dia itu kelebihannya dari yang lain itu apa? Kalau di organisasi sering kita bilang begini, kalau dia masuk, dia mau kontribut apa? Atau misalnya kalau dia nggak ada, organisasi ini berhenti nggak? Nah, kalau jawabannya enggak, tetap jalan-jalan aja. Oh, tetap aja dia mah nggak ada, kita nggak. Ya udah kan, sama aja. Jadi personal brandingnya itu memang kita perlu dibangun dan orang lain mempersepsikan sama dengan apa yang mau kita persepsikan. Nah, kalau mencari newcomer, personal branding kita memang sering pakai platform. Karena kita kan nggak ketemu banyak orang ya. Meskipun ada organisasi-organisasi yang value based juga mengikut sertakan networking ya selain platform. Jadi kalau di offline maka teman-teman perlu membangun personal branding yang baik agar networknya juga teman-teman jadi luas gitu ya, jadi bagus. Nah, kita memang pakai platform itu, tapi hati-hati juga tadi saya ingatkan lagi bahwa HR juga bisa menolak teman-teman gara-gara media sosial teman-teman. Ya, jadi betul-betul personal branding itu perlu dikelola, tapi bukan semu ya. Memang apa yang ditampilkan kita juga sesuai dengan apa yang kita mau dan kita kuasai. Oke, baik. Nah, ini sebelum menutup rangkaian acara diskusinya, ada 3 pertanyaan singkat aja. Ya, saya pengen ke Kak Iqbal dulu nih. Ini jawabannya singkat aja. Nah, gimana nih Kak Iqbal strategi ngebangun personal branding yang baik di media sosial dalam kehidupan profesional? Baik, terima kasih Bu Citra atas pertanyaannya. Untuk ngebangun personal branding di media sosial untuk kehidupan profesional, aku pribadi itu lebih strateginya untuk tahu dulu apa yang aku mau. Aku pribadi memang tipikal Gen Z yang lebih suka untuk kerja di perusahaan startup ya. Untuk saat ini aku kerja di perusahaannya HWG Group atau HW Group yang kalian teman-teman mungkin sering dengar. Jadi aku tuh personal branding Instagram. Aku tuh emang aku juga suka fashion, jadi aku suka pub kayak OTD, terus aku memang suka education juga, aku sering upload kalau misalnya lagi ada tentang educational gitu. Dan aku tuh tipikal orang yang suka charity, tapi charity-nya itu tipikal yang suka turun langsung. Jadi aku juga kadang-kadang suka update kalau misalnya aku lagi charity, misalnya aku kayak lagi ketemu sama anak-anak, misalnya ngajarin apa-apa tuh aku suka kayak gitu, suka nge-share kayak gitu. Karena menurut aku pribadi, social media itu kan sifatnya ketika kita sharing itu semua orang bisa lihat ya Bu. Semua orang bisa lihat dan semua orang bisa tersinggung atas apa yang kita sharing.
Jadi please wisely kalian sharingnya dilihat nih, kira-kira kalian mau sharing apa dan orang tuh mempersepsikannya apa. Benar bahwa personal branding kalian di sosial media itu berpengaruh terhadap karir kalian di profesional. Karena aku pribadi pada saat ini ketika ada hiring dari HRD terus dikasih ke aku as user, aku itu selain melihat CV-nya mereka, mau lulusan mereka dari manapun, menurut aku pribadi itu hal bonus mau dari kampus yang bagus pun gitu. Tapi yang terpenting adalah karakternya dia secara personal dan apa yang dia sharing di sosial media. Kalau dia saja berani sharing di sosial media, di khalayak banyak tentang hate ataupun isu sara, maka tidak menutup kemungkinan bisa dinilai etiknya sangat rendah. Jadi aku pribadi sih, Instagram itu menurut aku pribadi penting banget. Oke, baik. Nah, terima kasih nih Kak Iqbal. Saya mau ke Mbak Rizka nih. Mbak Rizka, ini singkat saja. Menurut Mbak Rizka, apakah Gen Z ini mampu menjaga reputasi perusahaan dan beradaptasi dengan lingkungan kerja? Oke, adaptasi dengan culture ya, lingkungan kerja. Harus mampu dan harus bisa gitu kan. Karena gini, kita ketika memasuki lingkungan kerja yang baru, apalagi sebagai profesional gitu, kita perlu mempelajari bagaimana situasi kerja di sana, kemudian melakukan adaptasi, begitu apa saja yang harus dilakukan. Dan ketika kita masuk ke dalam dunia profesional, komitmen adalah nomor satu. Gitu. Komitmen satu dan alignment antara tujuan perusahaan sama diri kita harus sama visinya. Kalau misalkan visinya udah nggak sesuai, mendingan cari jodoh yang lain gitu kan. Kalau misalnya mau belajar bareng, bertumbuh bareng, jatuh bangun bareng, nikmatilah prosesnya sebagai sebuah kebahagiaan. Jadi bukan berarti kebahagiaan adalah escaping the problem, tapi facing the problem, dan itu akan membuat kita lebih tinggi lagi gitu experience-nya. Wow, luar biasa. Nah, terakhir dengan Mbak Maya nih ya. Ini saya kepo banget sih sama pertanyaan ini. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman boleh mempersiapkan dulu pertanyaan apa yang mau ditanyakan langsung nih ke narasumber mumpung hadir di sini. Sekarang saya pengen tanya nih sama Mbak Maya. Nih Mbak Maya, pernah gak sih menemukan kandidat Gen Z yang kurang sesuai lah ya sama nilai-nilai perusahaan, terus gimana cara nyingkapinnya? Dan kalau menurut Mbak Maya sendiri, ada gak sih kesempatan bagi mereka untuk tetap dipertimbangkan? Oke, kalau bahasa company-nya itu mereka nggak value fit gitu ya. Nah, ada enggaknya tuh kalau menurut saya tergantung dari regulasi. Jadi kalau di organisasi tuh ada namanya peraturan perusahaan, peraturan lembaga gitu ya. Jadi acuannya ke sana. Ada code of conduct ya. Acuannya ke sana. Ada nggak sikap-sikap dari tidak saja Gen Z tapi anggota organisasi itu yang melanggar kode etik. Nah, masalahnya kode etik itu berbeda-beda dari satu perusahaan dengan yang lain. Nah, kalau yang saya pernah alami, saya pernah melakukan teguran tadi, menyuarakan ujaran kebencian. Lalu karena kita ini di organisasi base-nya non-profit yang melayani semua dan kita punya aturan untuk memisahkan kehidupan politik, ya, agar tidak salah persepsi gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan itu ada muatan-muatan politik. Nah, dia nggak terima. Bukan salah, bukan benar, itu bukan hal yang melanggar seperti melakukan fraud itu ya, tapi kan itu menurut saya lebih kepada ya udah value-nya nggak fit di sini. Kamu boleh pilih tempat yang memang memberikan keluangan untuk melakukan itu, ya. Jadi memang kalau sikap kita melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan peraturan lembaga pasti akan ada konsekuensinya. Nanti tingkatannya dilihat, apakah itu kesalahannya memberikan dampak seberapa berat untuk organisasi. Misalnya uang gitu ya, penyalahgunaan uang, berarti konsekuensinya dia nggak bisa lagi diterima. Kita udah punya catatan. Jadi hati-hati juga teman-teman, bahwa biasanya organisasi itu punya network. Dia punya catatan siapa-siapa aja yang resign dengan tidak baik-baik. Ya, iya. Jadi kalau mekanisme di HR itu namanya ada check reference. Apalagi kalau di saya ketat banget. Ya, kalau ada yang bilang ini, oh saya nggak setuju dilakukan check reference, saya nggak setuju ngasih nama medsos saya. Oke, berarti kita berhenti di sini.
Karena value aturan di kita ya, dia harus kasih alamatnya, lalu dia bersedia dicek. Ya, kalau enggak ya udah berhenti. Bahkan belum jadi karyawan dia udah enggak kita gabung, enggak jadi. Iya. Jadi itu ya Mbak ya. Nah ini makin hot nih sebenarnya. Jadi kayaknya teman-teman udah banyak yang mau wondering, yang pengen tanya sih sebetulnya langsung ke narasumber kita, ketiga narasumber kita ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Maya, Mbak Rizka dan Kak Iqbal atas diskusinya yang menarik banget siang hari ini dan pastinya memberikan kita banyak insight baru nih dan manfaat baru tentunya buat teman-teman yang hadir baik di studio maupun yang ada di Zoom ya. Nah setelah melihat diskusi menarik ini, tiga narasumber, kita akan mengulik lebih dalam nih tentang Gen Z. Jadi bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta pertanyaannya. Lalu sementara teman-teman yang bergabung di Zoom dapat menuliskan di chat box dengan format nama, spasi instansi dan spasi pertanyaannya. Ya, pertama-tama mungkin saya akan ambil 3 pertanyaan. Ya, dari teman-teman yang hadir secara offline, silakan teman-teman untuk penanyanya. Ayo, jangan malu-malu nih. Gen Z buktikan kalau kamu juga bisa nanya. Ayo Gen Z. Kalau saya sih udah banyak banget nih pertanyaan yang mau saya tanyain. Ayo dong. Kira-kira ada yang mau bertanya gak? Ayo silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? Oh masih, pertanyaannya baru mau dibentuk yang dibuat nih kayaknya. Masih nanya-nanya kanan kiri. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ada, oke, silakan. Ayo. Ada lagi? Ada lagi? Ya silakan ayo. Silakan ke sini. Halo, Oke, selamat pagi. jadi penanyanya ini akan, tadi kan sudah mengangkat tangan, menyebutkan nama dulu, menyebutkan pertanyaannya, dan pertanyaannya mau ditanyakan ke siapa. Oke ya? Oke, ketiga-tiganya boleh ya? Silakan, silakan. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Isya Putri Salsabila, tapi kakak di sini atau ibu di sini panggil aku Syaki aja karena biasa dipanggil Syaki. Terus aku mau nanya ke ibu serta kakak juga di depan. Aku tuh susah banget untuk ngerjain sesuai dengan waktu. Jadi harus nunggu mood dulu gitu. Itu biasanya juga terjadi sama Gen Z yang lain gitu. Menurut ibu serta kakaknya, apakah ada tipsnya nih supaya bisa aku dan teman-teman yang lain bisa ngerjain sesuai dengan waktu yang pas, yang baik gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Mungkin akan langsung saja dijawab ya. Oke, silahkan dijawab oleh Mbak Rizka dan Mbak Maya. Mengelola mood ya, berarti ini. Kita juga sih. Mengelola emosi ya. Mood itu bagian dari emosi. Mbak Syaki, oke. Nah, kalau saya dapat pertanyaan ini, saya selalu jawab begini, lebih dalam, lebih beyond ya. Syaki, apa yang bikin kamu nggak mood itu kalau ngapain? Ini konsultasi ya. Jujur. Bayar mahal. Ini manajer artisnya, katanya bayar. Kalau nggak mood tuh biasanya karena banyak pikiran sih. Aku tuh tipe yang banyak dipikirin, even itu bukan permasalahan aku sendiri gitu. Oke, Gitu sih. itu wajar banget ya. Kamu bukan robot, Gen Z-nya bukan robot. Kalau banyak pikiran jadi nggak mood. Apalagi pikirannya itu nggak ngenakin ya. Sesuatu yang nggak bagus gitu. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan agar mood ngerjain tugasnya kembali lagi? Biasanya sih aku coba buat dengerin musik itu, tapi kadang membantu, kadang tidak. Oke. Nah, terus apalagi ya yang bisa? Oh, aku suka masak sih, jadi mungkin itu bisa ngebantu aku. Oke. Nah, ini tinggal dilengkapi sebenarnya ya. Mengelola musik, mengelola emosinya
tadi sudah dilakukan. Tahap pertamanya itu melakukan sesuatu dulu yang kamu sukai. Namanya stress outlet. Ya, nggak penting akhirnya, tapi kamu enjoy. Ya, nah pada saat udah enjoy, itu tuh mood yang tadinya negatif, itu bisa bangkit lagi menjadi positif. Ya, tapi kan dirimu bilang, tapi nggak selalu saya habis masak moodnya jadi bagus. Karena apa? Karena penyebab moodnya itu berubah belum kamu selesaiin. Ya, jadi kegiatan antaranya itu penting untuk dilakukan agar mengembalikan pikiranmu, perasaanmu netral dulu, sehingga dapat ide untuk nyelesain masalahnya. Kalau masalah penyebab moodnya nggak bagus, nggak diselesain, ya memang jadinya naik turun terus gitu ya. Kita nggak usah lanjut ya, masalahnya apa yang bikin kamu nggak mood ya, itu nanti lain waktu. Tapi tipsnya tadi, soal moodnya itu yang perlu dikelola, itu pasti ada sebabnya. Nah, saran saya adalah gimana jadinya supaya saya mood lagi. Yang bikin kamu nggak moodnya nggak bagus apa? Ada nggak kendalanya atau apa yang dihadapi? Ada. Pikiran saya lagi kacau. Oke, selesaiin dulu sumber masalahnya itu. Ya, kalau sebelumnya kamu mau tenang dulu boleh, tapi tetap dilanjutkan dengan menyelesaikan penyebab moodnya nggak bagus. Itu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Mungkin Mbak Rizka mau nambahin sedikit? Sedikit aja. Oke. Saya menyarankan gitu, apapun yang kita lakukan itu kan basicnya adalah akal ya dan nalar gitu. Jadi ketika kita punya permasalahan kemudian kita menggantungkan pada lebih aspek emosional lebih besar dibanding aspek logika gitu ya, itu mungkin kita perlu pertimbangkan lagi karena logika itu bisa mengukur kalau saya sekarang tidak selesai dalam 2 jam atau dalam 2 hari misalkan, apakah bakal kekejar deadline itu gitu. Jadi ketika kita bisa mengukur dengan akal, biasanya yang noise yang lain itu akan geser. Jadi kita fokus kepada tugas tadi gitu. Jadi pertimbangkan kalau saya menggantungkan kepada mood dan swing, apakah akan kejar nggak gitu? Dan resiko apa yang nanti akan kita alami gitu kalau kita tidak mengejar itu. Jadi body boleh, tapi yang terukur. Gitu. Mungkin tambahannya itu. Oke, keren. Kita kasih tepuk tangan dong. Kayaknya sepi banget. Kasih tepuk tangan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari online yang dari Zoom sudah ada. Nih saya sudah lihat di sini di kolom komentar Zoom kita. Ini pertanyaannya ditanyakan oleh Angga. Halo Angga. Nah, ini pertanyaannya untuk Kak Iqbal. Untuk Kak Iqbal ya pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana menurut kakak tentang kerjasama dengan generasi milenial dan baby boomer? Apakah pernah punya pengalaman gak ngenakin? Dan gimana pengalaman yang menyenangkan saat berinteraksi dengan kedua generasi itu? Monggo silakan Kak Iqbal. Hai Angga, sebelumnya salam kenal. Jadi intinya ketika nanyain tentang gimana sih pengalaman kita selama kerja di dunia profesional dengan generasi sebelumnya, which is ada yang lebih tua daripada kita. Menurut aku pribadi, enak gak enak tuh pasti ada aja. Jangankan untuk kerja dengan generasi sebelumnya, tapi kerja sama generasi kita pun, as a Gen Z, pasti ada yang gak enak gitu. Kalau menurut aku pribadi, syarat ataupun hal yang harus dipegang untuk Gen Z kayak kita, yang masih punya semangat yang menggebu-gebu, agak egois sedikit, teman-teman harus ingat 2 hal, yaitu open-minded sama sharing. Dan attitude, 3 hal. Open-minded, sharing, sama attitude. Teman-teman harus punya open-minded. Open-minded itu gimana? Teman-teman as a Gen Z, jangan cuma mengira bahwa saya yang paling berinovasi, saya yang paling kreatif. Tapi kita harus lihat bahwa generasi sebelumnya itu sudah mengalami pengalaman yang banyak daripada kita. Jadi teman-teman harus bisa menerima insight. Dan juga open sharing dalam artian teman-teman kalau misalnya ada kesulitan ataupun teman-teman sekiranya tidak cocok dengan idealisnya teman-teman, boleh sharing terhadap generasi sebelumnya. Kira-kira kalau seperti ini apakah cocok, apakah apa dampak ke depan dan lain hal. Terus yang ketiga itu adalah attitude. Nah teman-teman yang sering jadi bermasalah di kantor adalah ketidakcocokan itu Bu. Kenapa sih kita tidak cocok si Gen Z ini sama generasi sebelumnya? Karena attitude-nya Gen Z sebenarnya. Karena kadang kan kita ini nggak sabaran. Terus kita kadang biasa sama teman-teman ngobrolnya bahasanya tidak ada. Kalau di kantor saya tuh Gen Z-nya paling suka itu tidak menggunakan kata-kata akhir Bu.
Dan saya tuh paling pantang tidak menggunakan kata akhir. Seperti kayak selamat pagi, misalnya bos saya nyebut kayak selamat pagi Ci, karena bos saya mungkin orang Chinese gitu-gitu. Saya tuh paling selalu menggunakan ujung. Ujung tuh harus digunain menurut saya pribadi. Siapa yang kalian tegur, siapa yang kalian panggil, Pak, Ibu, Kak, Mbak, Bu, itu tuh harus digunain. Attitude tuh number one teman-teman. Kalau teman-teman mau hidup happy, hidup tentram, cocok di mana saja tuh gunakanlah attitude yang baik. Karena kalau dengan attitude yang baik tuh kita bisa diterima di seluruh lingkungan. Gitu sih teman-teman. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi. Ya, ini tepuk tangannya udah sangat bergemuruh. Tapi gimana ya, terima kasih loh untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terus seru banget di diskusi kita hari ini ya. Tapi karena keterbatasan waktu juga nih ya para narasumber ya dan juga para peserta di sini, mohon maaf sekali kalau tidak semua pertanyaan itu bisa langsung ditanyakan. Nanti kita mungkin akan ada sesi selanjutnya Mas ya dengan tema yang sama. Oke, jadi untuk menarik kesimpulan dari sini sebetulnya tadi sudah dijelaskan bahwa stereotip pada Gen Z di dunia kerja itu sebetulnya ya berkaitan lagi balik lagi ke tipikal dari individualsnya gitu ya. Buktinya nih ada Kak Iqbal bisa gitu ya. Oke, dan personal branding juga sebagai kunci ya. Kayaknya Gen Z ini bisa loh menggunakan si personal branding ini untuk kunci kesuksesan di dunia profesional sebetulnya ketika itu dilakukan dengan maksimal dan itu tadi Mbak Maya bilang bahwa ya harus benar-benar real sesuai dengan real life-nya gitu ya. Dan kolaborasi antar generasi di tempat kerja itu sudah pasti ya Mbak Rizka akan terjadi. Tapi utamakan kita logika. Ketika kita misalkan menunda-nunda karena mood swing tadi, justru malah itu akan berbahaya untuk kita karena pasti akan dapat dampaknya yang buruk buat kita gitu ya dan lain sebagainya. Wah, ini seru banget ya. Terus saya juga mau say hello sama teman-teman yang lagi online ya dan offline di sini kita sudah dapat, alhamdulillah udah dapat insight yang banyak banget di hari ini yang lebih dalam mengenai fenomena Gen Z ini yang sering dicap sebagai stereotip negatif oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan bagaimana sih secara maksimal nanti diharapkan dari acara ini, dari sharing session ini, Gen Z ini bisa merubah pandangan tentang personal branding yang lebih positif di dunia profesional dan dunia kerja. Selanjutnya sebagai apresiasi ya terhadap para narasumber yang telah berbagi ilmunya pada hari ini, IDCOM ingin memberikan token of appreciation untuk Mbak Tia selaku Associate Director IDCOM. Silakan maju ke depan panggung untuk memberikan kenang-kenangan dan yang pertama saya panggilkan dulu untuk token of appreciation yang pertama, dimohon berdiri dan maju ke depan. Itu ada Mbak Maya Sita Darlina SPSI MSI, psikolog sekaligus General Manager Experience di Human Initiative. Silakan Mbak. Nih. Oke, baik, tepuk tangannya dong sekali lagi. Baik, terima kasih Mbak Maya. Mbak Sita silakan duduk kembali. Mbak Tias tetap di sini. Dilanjutkan oleh token of appreciation kedua. Dimohon berdiri dan maju ke depan panggung. Mbak Rizka Fiati, Senior Account Manager IDCOM. Kami persilahkan. Tepuk tangannya juga. Yuk. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka. Dipersilakan duduk kembali. Untuk Mbak Tias tetap. Dan yang terakhir, Muhammad Iqbal Alif Oktarianda ya sebagai narasumber termuda kita pada siang hari ini, Talent Manager dan International Talent Broker. Kita kasih tepuk tangan. Nah, terima kasih. Kami mengundang seluruh peserta baik yang hadir secara online dan offline untuk ikut bergabung dalam sesi foto bersama ya. Foto bersama narasumber sebagai momen kebersamaan kita pada siang hari ini. Peserta online dapat menghidupkan kamera dan bergabung secara virtual untuk foto bersama. Nah, karena di tempat ini diramaikan oleh mahasiswa Vkom nih yang sudah hadir, ayo kita selfie bersama dengan peserta yang hadir di sini, beserta juga ibu bapak narasumber dan juga Mbak Tias, Pak Saiful ya. Saya undang kembali untuk maju ke atas panggung, ke depan bersama, berdiri menghadap ke panggung ya, sehingga kelihatan nih wajah-wajah sumringahnya.
Untuk teman-temannya berdiri atau duduk saja? Duduk saja, oke. Ngalangin nggak sih anak-anaknya nggak berdiri aja? Oke, buat teman-teman boleh berdiri sebentar. Teman-temannya berdiri. Nah, ayo, berdiri. Iya, berdiri. Ayo, udah berdiri semuanya? Oke. Saya pandu ya. 1, 2, Oke, baik. Tepuk tangannya. Oh, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Baik, terima kasih Mbak Tias, Bapak Saiful, terima kasih juga Mbak Maya, Mbak Rizka, dan Kak Iqbal untuk diskusi yang sangat menyenangkan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan duduk ke tempat yang telah disediakan sebelumnya. Untuk teman-teman tetap di sini ya, karena kita ada games menarik. Oke, yang kita tunggu-tunggu. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Kak Kahila Baziga selaku MC. Kepada Kahila, saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Citra. Gimana teman-teman sesi tadi, seru nggak? Seru banget kan? Nah, jangan pada pergi dulu karena kita masih punya satu sesi lagi yaitu games. Jadi kita harus sama-sama refresh otak nih setelah sesi yang lumayan kan tadi ya. Semua harus join karena akan ada 3 pemenang yang dapetin e-wallet sebesar 150.000 spesial dari IDCOM. Siapa yang mau nih? Lumayan kan buat beli bakso habis ini makan siang ya. Semua teman-teman yang hadir di Mustopo maupun online bisa untuk join ke Kahoot kita dan masukin kodenya 746645 atau bisa juga langsung scan QR-nya di layar. Ayo aku tunggu 2 menit sampai kalian pada join. Baru 1 orang yang join. Oh ya, untuk memudahkan panitia mengidentifikasi Kahoot, kalian harus memakai format nama asli sebagai akun Kahoot, nama strip online atau offline. Contohnya Kahila strip offline. Jangan sampai salah karena nanti sayang banget yang di Zoom kalau menang gak bisa diidentifikasi karena namanya gak tertera. Ayo baru 2 orang, 3 orang, wow udah lumayan nih, 4 orang. Ayo jangan lupa langsung di scan aja QR-nya buat teman-teman yang ada di sini. Untuk kodenya ada 746645. 12, 13, 14, 15, 16. Ayo siapa yang mau 150.000? Wow, udah 26 orang. Ayo berapa menit lagi nih Kak? Udah nih, udah mau mulai nih. 1 menit lagi nih. Ayo, bisa nggak? Bisa nggak? Tuh, ada tambahan dari Bapak Dekan kita 150.000 untuk 2 orang lagi. Jadi pemenangnya nanti akan ada 5 orang. Ayo cepetan join. Ada yang mau nambahin lagi nggak? 42 orang. 5 orang 150.000 masing-masing. Bapak saya juga mau dong Pak, mas saya nggak dapet. Oke, Kak ini udah bisa kita start? Oke ya, kita start. 1, 2, 3. Masuk pertanyaan pertama.
Apa stereotip umum tentang Gen Z yang sering salah? Apa ya? Hidup cuma challenge TikTok. Siapa yang hidupnya cuma challenge TikTok nih? Harga diri stereotip tiap bangun tidur. Cek harga kripto. Cek harga kripto. Siapa yang udah main kripto? Ada nggak yang udah main kripto? 50 jawaban, 51 jawaban. Ayo, demi 150.000. Oke, jawabannya adalah kecanduan teknologi dan sensitif soal mental health. Siapa yang jadi peringkat pertama nih? Peringkat pertama ada Gita. Tenang, masih ada 5 pertanyaan lagi. Masih ada 5 pertanyaan lagi. Apa peran penting Gen Z dalam dunia PR dan komunikasi? Update gosip artis, pakai bahasa anak Jaksel, cepat beradaptasi, bikin thread Twitter tentang krisis perusahaan. 45, 48 jawaban, 49, 51. Ayo cepet-cepetan nih jawabnya nih. Ada yang mau bagi-bagi ternyata nih. Kalau ada yang menang nih bagi-bagi nih. Jawabannya adalah cepat beradaptasi dan dengan tren dan teknologi komunikasi. Pertama masih Ginta loh. Masih Ginta loh pertama loh. Pertanyaan selanjutnya, gimana Gen Z memanfaatkan sosial media dalam berkarir? Yang pertama bikin konten prank, kedua pakai LinkedIn buat bangun jaringan, nge-tweet kode diskon Shopee. Yang terakhir DM artis minta endorse produk. Siapa nih? Siapa yang pernah kayak gitu nih? Ayo dijawab. 54 jawaban, kira-kira siapa yang peringkat pertama? Apa ada yang bisa menyusul Ginta? Oke, jawabannya pakai LinkedIn untuk bangun jaringan. Oke, kita udah tergantikan nih. Kita udah tergantikan. Sama siapa? Dibacanya gimana nih namanya? Gi. Pertanyaan selanjutnya, apa salah satu cara efektif Gen Z membangun personal branding? Edit foto di Canva, sering update story biar eksis. Buat konten berkualitas di LinkedIn Instagram, ikut Citayung Fashion Week di Sudirman. 15 detik lagi. Udah 52 jawaban kira-kira. Siapa yang akan menjadi peringkat pertama, kedua, sampai kelima kita? Oke, jawabannya adalah buat konten berkualitas di LinkedIn atau di Instagram. Oh, udah ganti. Sekarang Shannon, online. Pertanyaan kelima, bagaimana cara Gen Z mengatasi kritik tentang kurang situational awareness di dunia profesional? Minta dukun online buat ngeramar situasi kantor, bikin curhat di TikTok biar FYP, stok temen kantor biar tahu situasi, tunjukin kemampuan adaptasi dan belajar cepat. 15 detik lagi nih. Udah 55 jawaban, ini emang udah pada buru-buru banget nih, emang pada butuh ya 150.000 buat makan siang ya. Oke, jawabannya tunjukkan kemampuan beradaptasi. Balik lagi ternyata peringkat pertamanya ini. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Ayo cepet-cepetan ya, kenapa Gen Z sering dianggap lebih melek teknologi dibanding generasi sebelumnya? Bisa bedain variasi rasa mie instan, ikut giveaway gadget, tumbuh dengan teknologi dan tren digital, cepat nemuin diskon. 15 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya tumbuh dengan teknologi dan tren digital. Oke, thank you buat teman-teman yang udah ikut serta di game Kahoot kita. Udah pertanyaan terakhir, jadi kita bacain. Dari peringkat pertama ada siapa nih? Shannon online. Kedua ada Ji, ketiga Ajeng. Keempat ada Anton dan kelima siapa itu Kak tadi? Aldino.
sesuai dengan yang sudah tertera tadi, bagi teman-teman pemenang di Zoom, silakan menghubungi panitia dengan username admin untuk memberikan data alamat dan nomor kontaknya. Bagi pemenang offline, silakan menuju ke panitia yang menggunakan lanyard IDCOM. Sekali lagi, selamat buat semua yang menang. Buat yang belum dapat hadiah, tetap semangat. Kalian berarti harus ikut sitkom selanjutnya, karena pasti hadiahnya lebih menarik dan lebih seru. Sekali lagi, saya mengingatkan bagi para peserta yang membutuhkan e-certificate, silakan mengisi feedback form terlebih dahulu melalui link yang ada di kolom chat bagi teman-teman yang ada di Zoom, dan melalui barcode bagi teman-teman yang hadir secara langsung. Untuk peserta yang hadir di ruangan, diwajibkan untuk mengisi presentasi dengan cara scan QR yang ada di belakang ruangan, untuk mengisi daftar hadir kalian, oke? Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Saifullah MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, Ibu Tia Sastra Dipraja selaku Associate Director IDCOM, juga Ibu Citra Eka Putri selaku moderator, dan 3 narasumber kita hari ini, Mbak Rizka Fiati, Experience the Human Initiative, Mbak Rizka Fiati selaku Senior Account Manager IDCOM, Mbak Maya Sita Darlina selaku psikolog dan General Manager Experience di Human Initiative, dan Kak Muhammad Iqbal Alif Oktrianda, alumni Vkom UPDMB dan Talent Manager dan International Talent Booker HWG Group, serta para peserta dan ID Commerce yang telah bersedia mengikuti acara hari ini sampai selesai. Semoga sesi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya IDCOM. Sampai jumpa lagi. Dadah.